Kita berbeda karena kita sama, sama-sama berbeda. Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, hidup dan tumbuh dalam perbedaan. Ikan belo-belo matang golong. Ikan belo-belo matang golong. Nama saya Nur. Kerjaan saya sehari-hari jual ikan, kuliling-kuliling. Sampai di mana ikan habis, baru pulang. Nurhayati adalah salah seorang anggota binaan kami. Seember ikan ini jadi bawaannya sehari-hari, berharap rezeki dari hasrat manusia melakukan konsumsi. Sudah cukup lama, dari anak saya yang pertama umur 4 tahun. Sekarang anak saya sudah habis sekolah SMA, ada pergi kuliah sekarang. Jadi sudah 16 tahun jual ikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantu suami. Ikan belo-belo matang golong. Daerah kami di kota kecil, jarak antar keluarga tak berjauhan. Jika kebetulan melewati rumah keluarga, pasti disinggahi. Hubungan Nurhayati dan tantenya ini sempat tak baik kala Nur memutuskan pindah agama, menikah dengan seorang Muslim. Mama pernah marah-marah, maki pokoknya jangan di mama depan, mama tidak suka. Tapi datang-datang ya alhamdulillah ya Allah, sebab mama sekarang sebaik-baik. Hubungan kami sekarang sebaik-baik lah, aman-aman. Pertama itu yang kita marah, cuma datang-datang sudah tidak lagi. Berbeda tak lantas menjadikan kita orang lain. Perbedaan itu bukan saja keniscayaan, tapi suatu kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial. Keimanan tak datang begitu saja. Ia lahir dari usaha mencari, mempertanyakan, dan menyimpulkan apa sebenarnya konsep Tuhan. Dalam 1 minggu itu ibu-ibu alokasikan waktu 1 jam atau 2 jam untuk menuntut ilmu, itu udah luar biasa. Ya. Selama proses pencarian itu, dalam Islam seorang mu'alaf baiknya saling berbagi. Karena ketidaktahuan bukanlah kutukan, melainkan berkah. Libur 1 hari full. Maka terbentuklah forum ini. Ya kadang oleh mu'alaf sendiri ingin untuk mencari ilmu, cuman tidak tahu kemana gitu. Ke masjid juga mungkin karena di sana hanya ada anak-anak TPA, orang-orang tua jarang. Ke majelis taklim juga mungkin dia masih sungkan karena masih merasa masih awam sekali ya, masih belum mampu. Sehingga saya terpikirkan kalau dia tidak dibikinkan wadah semacam forum, maka dia akan kesulitan mencari tempat untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku sebagai dai dan teman-teman ustazah sekadar memfasilitasi mereka. Sejak 2011, sekali dalam seminggu kami bertemu, walaupun tingkat kehadiran naik turun. Dari 97 yang terdaftar di Kecamatan Teluk Mutiara yang aktif sekitar 15 orang. Mungkin karena panggilan hatinya belum terketuk, atau karena mungkin punya aktivitas dunia atau aktivitas di rumahnya, aktivitas di kerjanya yang mungkin membuat dia tidak bisa hadir. Tapi tantangannya itu susah ya, untuk datang itu bersama-sama itu memang masih belum bisa. Bu Nur salah satu yang bergabung dari awal. Ia konsisten belajar dan mendalami keyakinan barunya. Pengen mengaji, Iqra, belajar dari Iqra, pengen belajar Al-Quran besar. Alhamdulillah, keinginan sudah tercapai sekarang. Pengen sekali ajar anak-anak di rumah. Kami di sini saling berbagi, menjawab berbagai dilema yang kerap melanda. Dari yang sudah belajar hitungan tahun, hingga baru pertama kali puasa. Pertama tuh sulit, karena tidak pernah. Tapi nanti hari kedua, ketiga, serasa biasa. Ini yang paling susah. Kan kita tidak pernah baca begini toh. Jadi susah. Toleransi antar keyakinan mutlak diperlukan bagi kehidupan yang beragam di Pulau Alor. Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini, 72% warganya beragama Kristen. – 25% Islam dan selebihnya agama lain. Seringnya terjadi pernikahan silang antar agama menyebabkan perpindahan keimanan lumrah terjadi. Bermula dari masuknya Islam tahun 1523 yang dibawa para mubalik asal Ternate dan agama Kristen yang mulai disebarkan para misionaris tahun 1908. Al-Quran kayu ini salah satu jejaknya. Konon berusia 800 tahun, berasal dari Kesultanan Ternate. Amalan ibadah kita walaupun sedikit, tapi kita selalu menjaga amalan itu, istiqomah. Istiqomah, terus menjaga amalan ibadah kita itu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Agama mudah diterima karena bersanding dengan tradisi. Tapi kalau sudah ada rasa kemalasan, Bukan soal menilai buruk dan salah pada yang lain, tapi tentang di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. kita tidak bisa memaksakan kegiatan kerohanian atau religius seperti ini kan semua kembali kepada mentalitas spiritual seseorang ya. Keimanan selain proses mencari adalah proses mengerti. Bahwa menjadi umat berarti menjadi peduli pada sesama. Hari ini aku menuju Pulau Buaya, 30 menit menyeberang dari daratan Alor. Mayoritas penduduk di sini Muslim. Tapi pendidikan keislaman tergolong minim. Warahmatullahi wabarakatuh.
Aku memulainya dengan anak-anak. Kalau misalkan acara-acara televisi sudah bagus, acara televisi sudah rame, itu anak-anak kita sulit arahkan. Itu mereka lebih banyak nonton acara televisi. Selain kepada anak-anak, hari ini harusnya juga ada pengajian dengan masyarakat. Tapi rupanya semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Berdakwah itu merangkul. Harus dilakukan dengan lemah lembut dan menghargai mereka yang berbeda. Satu, kita tidak bisa memaksakan. Jadi ya artinya kegiatan kerohanian atau religius seperti ini kan semua kembali kepada mentalitas spiritual seseorang ya. Jadi ketika dia ingin mendapatkan ilmu agama ya kita punya kewajiban untuk memberi. Tapi kalau kita ngundang terus dia nggak mau hadir ya kita juga nggak bisa memaksakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Nuruddin Kampung Nurdin dimohon untuk segera ke masjid. Dakwah ke berbagai kampung ini rutin dilakukan. Pada kesempatan berbeda, aku mengunjungi Kampung Nurdin di Kecamatan Alor Tengah Utara. Tangan kotor. Tantangannya hampir sama, keengganan untuk meninggalkan sejenak aktivitas yang ada. Aku menyambangi mereka satu persatu. Ati, Pak Ustadz orang datang nih. Ayo ke masjid. Ada sekitar 40 kepala keluarga yang menetap di sini, sebagian mualaf. Banyak yang sudah keluar. Sebab itu, kampung ini menjadi salah satu wilayah binaan. Kemarin untuk kesini kan tidak ada, maka Tidak maunya ini dengan berbagai macam alasan gitu. Ada yang beralasan, misalkan kita datang hanya untuk menjadikan mereka itu objek, untuk kita jadikan lahan untuk mencari uang misalnya, artinya cara kita seperti itu untuk mendatangkan uang dari donatur atau dari mana kemudian untuk kita gunakan. Nah, seperti inilah kadang membuat kita kemudian lemas. Padahal yang kita lakukan selama ini adalah lillahi ta'ala. Kemelut hidup pasti dialami siapapun. Fase ini dihadapi Nurhayati ketika awal pindah keyakinan. Keluarga sontak terkejut, tak siap menerima keputusannya. Tidak dikenal sama mama sama bapak, itu saja. Kalau yang lain-lain tidak terlalu pikiran lah. Tapi yang tertekan terus yang pikiran tuh dari mama dan bapak tidak kenal toh, dari situ tuh macam kayak bagaimana rasa kayak hati macam kayak sakit. Nurhayati teguh dengan pilihannya. Nama lahir Belandina ia ganti menjadi Nurhayati. Belajar pertama itu sangat sulit sekali buat saya. Tapi ya itulah pilihan saya. Pilihan saya sekarang, pilihan saya terakhir itulah saya harus terima. Cara sholat sulit juga harus belajar. Pokoknya tata cara dari Islam itu ya saya harus belajar. Karena itu pilihan saya sudah di situ. Nur patut bersyukur. Sebagai mualaf, ia benar-benar mengenali agamanya sebagai sesuatu yang diraih, bukan sesuatu yang diberi. Saya dulu supir itu, saya tidak pernah sholat. Saya tidak pernah sholat. Karena Ustaz saya menikah dengan Ibu Nur waktu saya masih jadi supir. Mungkin dari istri saya lah membuat saya berubah. Perlahan situasi berubah. Kemarahan orang tua mereda. Su marah itu dari dulu su habis.
sekarang itu kita senang-senang saja. Karena anak-anak upu dorang banyak, jadi saya senang. Ya, siapa sajalah, orang tua mana saja. Anaknya kalau berpindah agama itu berat sekali buat mereka. Tapi ya alhamdulillah sekarang dengan dari bawah diri saya sebagai anak, dari situ dari Bapak juga mungkin punya kesadaran sendiri. Akhirnya sekarang hubungan kami sekarang sudah baik-baik. Sorena. Sore ini mereka ikut buka puasa bersama. Keniscayaan perbedaan pada akhirnya mengantar kita untuk bertoleransi. Saat Natal naik tidur 1-2 malam pulang, nanti tahun baru naik lagi begitu. Kalau Lebaran gantian, mama, bapak, saudara semua. Biasa kalau Lebaran mama, bapak semua ke sini jaga rumah, kami pergi Lebaran. Di sini agama tak lagi menjadi kesunyian para pemeluknya, tapi juga keriuhan pada sesama. Kita di sini, misalnya pemasangan bulan bintang, pemusangnya, itu diantar dari saudara-saudara dan non-muslim dari Kristen. Begitupun sebaliknya mereka. Salah satu nilai penting dalam sebuah gerakan adalah mewarisi apa yang sudah kita mulai. Di rumahku sendiri, kami mendirikan sekolah diniyah sejak 2007. Banyak anak-anak di Alor ini, di sore hari itu banyak yang bermain di jalan-jalan, di trotoar. Sehingga di sore hari itu mereka aktivitasnya nggak ada aktivitas belajar. Yang ada hanya aktivitas bermain. Sehingga saya berinisiatif, anak-anak ini kalau nggak dikumpulkan nanti akan susah ya. Anak-anak ini belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman mereka mengarungi kehidupan. Atau orang yang mempelajari. Tanpa ada pungutan, madrasah ini menjadi cikal bakal, meneruskan apa yang sudah dimulai. Semoga anak-anak yang kita ajarkan ini betul-betul menjadi generasi yang bisa menggantikan perjuangan dakwah kita. Kemudian dia menjadi generasi yang soleh-soleha sebagaimana diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dan yang kita harapkan lagi adalah ketika nanti kita sudah meninggal, sudah ada penggantinya. Apabila meninggal anak Adam, terputus seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadilah orang yang berilmu, atau pengajar ilmu, atau pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Jangan jadi orang kelima, kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Aku berasal dari Pulau Pantar, sebelah barat Alor. Sejak remaja aku meninggalkan kampung, mengikuti pesantren di Kupang, dan lanjut kuliah di Yogyakarta. Ibu selalu ikut menemani. Di kota pelajar itu pula, aku bertemu jodohku. Kami dikaruniai 2 putra dan seorang putri. Setelah menyelesaikan kuliah sastra Arab di Universitas Gadjah Mada, aku kembali ke Alor. Di Alor ini, ikatan kekeluargaannya sangat dekat ya. Jadi misalnya ibu saya, ini kan dulunya memang dari non-muslim. Kemudian sudah remaja,
sudah gadis begitu, baru turun ke pantai masuk Islam sama kakek dan nenek saya. Jadi hubungan kekeluargaan, hubungan darah itu masih belum terpisah gitulah. Jadi misalkan saya berdakwah kemudian menyinggung agama lain, kan sama saja saya menyinggung diri saya sendiri, karena masih ada hubungan keluarga dengan saudara-saudara yang memang non-muslim. Untuk kehidupan sehari-hari, aku berjualan pulsa dan mengajar mahasiswa di STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Di sini, elemen utama beriman bukan hanya berdoa siang malam, tapi juga bersosialisasi dan hidup bersama manusia. Berkeliling, rutin kulakukan sebagai da'i. Bersama teman-teman da'i di Alor, kami melakukan safari Ramadan ke Kampung Matap, Kecamatan Abad. Kami mengisi kegiatan para remaja. Kita ingin menyemarakkan suasana Ramadannya, biar masyarakat atau warga, khususnya anak-anak itu terbiasa dengan suasana Ramadan. Jadi biar ada suasana kegembiraan. Jadi ketika mereka puasa sehari penuh misalnya, ada rasa jenuh, ada rasa lelah, misalnya lapar dan haus dia tahan, tapi dengan kita mengadakan kegiatan seperti ini kan menghibur. Setelahnya, ada buka bersama dengan para pemuda gereja. Rasa persaudaraan antar agama terus terjaga di sini. Kita di sini, misalnya pemasangan bulan bintang, pemusangnya, itu diantar dari saudara-saudara dan non-muslim dari Kristen. Begitupun sebaliknya mereka. Kalau mereka pemecangan lambang gereja, kita saudara dari muslim yang buat pengantarannya. Itu sudah dibangun dari orang-orang tua leluhur, jadi saling menjaga. Selamat sore Pak Ustadz. Ya. Kami di sini dianggap satu kampung, tapi ada 10 suku. 10 suku di dalam satu kampung ini, dan ada 2 aliran seperti Ismail dan Ishak di bawah. Kerukunan kami itu tumbuh dari sejak dahulu kala, dan itu yang kami jaga sampai sekarang. Ada pepatah lokal yang mengatakan agama datang di bawah air laut, sedang adat istiadat dan persaudaraan tumbuh dari tanah kelahiran sendiri. Dengan semakin bertambahnya ilmu, kita bisa semakin bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk orang lain, baik itu yang muslim maupun yang bukan muslim, bahkan masyarakat secara luas ya, biar ilmu kita bisa bermanfaat. Yang kita sebarkan kebaikan ya tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga, tapi tujuannya biar untuk semesta alam, untuk rahmatan lil alamin. Mantap ya, anak muda ya? Iman adalah apa yang kita berikan pada Tuhan. Sementara menjadi manusia adalah apa yang kita berikan pada manusia lain. Menikmati perbedaan sebagai rahmat, menjadi manusia Nusantara.